Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Jumat 8 April 2022 terangkum dalam Sumeko News. Direktur Eksekutif Lemkavi Edi Saputra Hasibuan mengatakan, Lemkavi sangat mengapresiasi Polrestabes Palembang yang menjadi tempat transaksi narkoba menjadi kampung tangguh narkoba. Polrestabes Palembang juga dinilai konsisten menjaga kualitas pelayanan masyarakat yang prima. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngajib mengucapkan banyak terima kasih kepada Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atas penghargaan yang telah diberikan. Dia juga berharap ke depan akan ada lagi kampung cantik atau kampung tangguh yang lain. Tujuannya untuk mengubah kampung yang biasanya terjadi transaksi narkoba atau tawuran, diubah mindset masyarakatnya lebih ke arah positif. Denny, Sumeko TV melaporkan. 8 saksi Rio Camat Babat Supat, Mardi Camat Batanghari Leko, Aswin Camat Babat Toman, Denny Camat Lais, Alfa Husin Camat Plakat Tinggi, Debi Haryanto Camat Keluang, Oktarizal Camat Lalan, serta Emilia Camat Sungai Lilin. Majelis Hakim sengaja meminta JPU Kejari Muba untuk menghadirkan saksi pihak kecamatan di Kabupaten Muba. Karena pada keterangan saksi di sidang sebelumnya, banyak menerangkan adanya pemotongan biaya angkut yang dilakukan oleh camat yang kala itu menjabat. Camat Babatoman bernama Aswin mengungkapkan, di Kecamatan Babatoman pendistribusian beras bansos untuk 16 desa dan 2 kelurahan diangkut oleh pihak ketiga dengan anggaran senilai 11 juta per 1 bulan selama 8 bulan kegiatan. Dari kegiatan itu Aswin dikasih 1 juta per bulan yang diberikan oleh Kasih Kesos. Total Aswin terima 8 juta namun sudah dikembalikan kepada jaksa Kejari Muba. Hal senada juga dikatakan saksi lainnya yang kompak mengaku ikut menerima sejumlah uang dengan nominal yang bervariasi dari kegiatan pendistribusian beras bansos dari Kemensos RI tahun anggaran 2019 tersebut. Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim Ketua Sahlan Effendi SHMH mengatakan saksi yang turut serta menerima beruntung tidak ditindaklanjuti oleh pihak JPU Kejari Muba. Sementara itu, atas keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, 2 terdakwa yakni Putro Sumitro dan terdakwa Marjas yang dihadirkan secara telekonferensi tidak berkeberatan. Persidangan kembali dilanjutkan pada Selasa depan dengan agenda mendengarkan keterangan 2 ahli dari JPU Kejari Muba. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Palembang, Serli Panggar Besi mengatakan, sebelumnya pihaknya telah memberikan sosialisasi kepada pedagang soal waktu bongkar muatan dan menyimpang perabotan dagangan. Serli berharap dengan diangkat barang dagangan memberi efek jerah dan selanjutnya akan dilakukan sidang justisi. Sementara itu, salah satu pedagang yang tak ingin disebutkan namanya mengeluhkan kepada Pol PP. Menurutnya malam hari waktu bagi PKL berbenah sehingga wajar kalau masih berserakan. Denny, Sumeko TV melaporkan. Arus mudik diperkirakan akan terjadi peningkatan jelang Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu, Deru memastikan dan memantau langsung kesiapan serta persiapan dari stasiun kereta api Kertapati Palembang Jumat 8 April. Kereta api di Sumsel merupakan alat transportasi yang paling diminati masyarakat karena kereta api harga tiketnya cukup terjangkau. Deru mengingatkan PT KAI untuk melakukan perawatan mulai dari gerbong dan lainnya harus dicek semuanya. Yang terutama pelayanan kepada masyarakat harus tetap didahulukan.
Deru meminta agar pihak pengelola dapat memberikan fasilitas seperti ruang tunggu, refleksi, dan lain sebagainya. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Memastikan ketersediaan daging mencukupi hingga Lebaran nanti, Gubernur Sumsel Hadjar Manderu Jumat 8 April siang melakukan sidak ke gudang CV Amirsyah Abadi Jaya di Kompleks Pergudangan Sriwijaya Raja. Amir Hamzah mengatakan Gubernur Sumsel Hadjar Manderu ingin melihat persediaan dan harga daging yang ada. Harga daging sapi segar saat ini naik di harga Rp160.000, namun CV Amirsyah Abadi Jaya tetap menjual murah yakni Rp128.000 per kilogram untuk kemasan daging beku. Daging kerbau tetap stabil yakni Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga daging sapi dikarenakan kelangkaan dan masuknya sapi dari Australia ke Indonesia. Amir menyebutkan persediaan stok daging sapi saat ini 82 ton, sedangkan stok daging kerbau saat ini 185 ton. Nabang, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.